Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Oke, teman-teman semuanya, Ustadz akan menyapa teman-teman. Teman-teman jawab dengan semangat ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan kali ini bertemu kembali dengan Ustadz dalam pembelajaran agama Islam. Kita akan mereview tentang pelajaran yang ke-10 atau bab yang ke-10. Mungkin teman-teman sudah ingat semua ya. Apa yang kita pelajari di bab 10? Akhlak terpuji. Ya, benar. Sifat-sifat terpuji. Sebelum Ustadz melanjutkan, agar pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Ustadz akan memulai ya. Teman-teman dapat mendengarkan atau melihat langsung. Tapi kalaupun tidak bisa melihat, cukup dengan mendengarkan saja. Sifat-sifat terpuji. Manusia merupakan makhluk yang sangat sempurna. Allah menciptakan manusia dengan kesempurnaan, dengan segala kesempurnaannya. Namun, dengan kesempurnaan tersebut, manusia juga mempunyai keterbatasan. Setiap manusia memerlukan dan membutuhkan bantuan orang lain. Tidak ada satu orang manusia pun yang tidak membutuhkan bantuan atau pertolongan siapapun. Atau saat kita sedang sakit, nah kita memerlukan bantuan seorang dokter. Namun yang perlu teman-teman ingat, dokter bukan yang menyembuhkan, tetapi dokter membantu kita dengan cara apa? Membuat resep obatnya agar kita dapat beristirahat dan minum obatnya. Ini bagian dari ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pelajaran kita kali ini ada dua contoh akhlak terpuji atau sifat-sifat terpuji yang dapat kita tiru, yang dapat kita lakukan. Salah satunya kerjasama dan tolong menolong. Nah, kita akan membahas tentang kerjasama terlebih dahulu. Ada salah satu contoh atau kisah di zaman Rasulullah. Nah, ini akan menjadi tauladan kita dan akan menjadi pembanding kita. Semoga teman-teman dapat menyimak dan mendengarkan baik-baik. Yang pertama, saat Rasulullah hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Rasulullah beserta para sahabat ini melakukan perjalanan yang sangat jauh. Jaraknya tidak dekat. Berapa jaraknya teman-teman? 480 km. Nah, saat melakukan perjalanan, Rasulullah dan para sahabat disambut oleh warga kota Madinah dengan begitu gembira. Mereka menyambutnya dengan penuh kegembiraan. Nah, tapi yang perlu teman-teman ingat, Rasulullah hijrah bukan berarti Rasulullah benci dengan kota Mekah. Tidak. Rasulullah sangat mencintai kota Mekah. Namun karena seruan dan ajakan, akhirnya Rasulullah hijrah menuju ke Madinah. Rasulullah berharap agar penduduk kota Mekah dapat merenungi dan meresapi bahwa yang diajarkan, ajaran atau dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah dapat diingat kembali. Lantas, apa kaitannya dengan kerjasama yang barusan Ustadz sampaikan? Penduduk Madinah menyiapkan penginapan, makanan, dan berbagai macam kebutuhan yang diperlukan oleh Rasulullah serta para sahabat. Yang perlu teman-teman ingat nih, kaum muslimin yang datang dari kota Mekah ini disebut muhajirin. Apa itu muhajirin? Orang-orang yang hijrah. Sedangkan kaum muslimin yang menyambut dan memberi pertolongan kepada Rasulullah serta para sahabat disebut kaum Ansor.
Ingat ya, ada dua kaum di sini, kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Dari kisah tersebut kita dapat mengambil pelajaran bahwa kerjasama yang dilakukan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Apa bukti kerjasamanya? Bukti yang tadi Ustadz sampaikan bahwa masyarakat kota Madinah memberikan pelayanan yang terbaik kepada Rasulullah serta para sahabatnya berupa penginapan, makanan, serta kebutuhan lainnya. Lantas, bagaimana dengan kerjasama dalam kehidupan kita sehari-hari? Banyak sekali teman-teman di dalam kehidupan kita yang teman-teman dapat lakukan. Misalkan memperbaiki jalan, menjaga keamanan, mengatasi banjir, membangun tempat ibadah dan yang lainnya. Nah, kerjasama ini akan terasa lebih ringan jika kita lakukan secara bersama-sama. Nah, tujuannya apa? Untuk mempererat persaudaraan antar sesama. Jelas? Alhamdulillah. Sifat terpuji berikutnya adalah tolong-menolong. Banyak contoh dalam kehidupan sehari-hari yang teman-teman dapat temukan, baik di sekolah, lingkungan masyarakat, atau sekitar kita. Dan ini harus kita jauhkan dari sifat egois atau ingin menang sendiri. Apa sih artinya egois? Hanya mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Yang perlu kita tanamkan dalam sifat tolong-menolong dengan orang lain, kita memerlukan bantuan atau pertolongan orang lain. Karena beban yang kita alami akan terasa lebih ringan jika kita membantu atau memerlukan pertolongan orang lain. Tidak mungkin kita dapat membantu diri sendiri tanpa pertolongan orang lain. Jelas ya? Alhamdulillah. Nah, begitu juga sebaliknya teman-teman. Kita mendapatkan pertolongan dari orang lain apapun bentuknya, baik besar ataupun kecil. Namun, jangan lupa, pertolongan apapun yang diberikan oleh orang lain harus kita ungkapkan dengan rasa syukur kita dari yang paling mudah. Apakah itu? Mengucapkan terima kasih. Sebagai satu contoh, ada di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Teman-teman dapat menyimak ya di surat Al-Ma'idah ayat kedua. Banyak contohnya teman-teman, seperti teman yang sedang sakit, teman yang terjatuh, kita bisa membantu atau memberikan pertolongan dengan memberikan obat kepada teman kita yang sakit atau yang jatuh tersebut. Nah, contoh yang sangat mudah ya. Nah, nanti teman-teman dapat memberikan contoh yang lain atau dapat melakukan atau mempraktekkan contoh tolong-menolong yang lain. Semoga dua akhlak terpuji yang tadi kita bahas teman-teman dapat pahami dan dapat dimengerti, baik tentang kerjasama dan tolong-menolong. Oke teman-teman, semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih dari Ustadz. Kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.